Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat 28 Juli 2023, hari biasa pekan ke-16. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana mengisahkan penjelasan Tuhan Yesus mengenai tentang arti perumpamaan seorang penabur. Kita dapat melihat perumpamaan ini terdapat juga di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Namun di dalam perumpamaan ini, Yesus berbicara tentang seorang penabur yang sedang menabur benih. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat umum di daerah-daerah pertanian. Benih itu jatuh di beberapa tempat yang berbeda-beda, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Benih itu adalah firman Allah. Orang yang menawarkan firman Allah adalah penaburnya. Setiap kali kita memberi kesaksian demi Kristus atau mewartakan firman Allah, maka kita sedang menabur benih. Penabur yang pertama adalah Yesus sendiri. Namun sesudah itu, kita semua yang mewartakan Injil adalah seorang penabur. Itu sebabnya para murid juga disebut sebagai penabur benih. Tugas mereka adalah menabur benih. Dan kita semua pada zaman modern ini juga dipanggil untuk menaburkan benih. Benih apa yang kita taburkan? Yaitu benih persaudaraan, benih kepedulian, dan benih belas kasih kepada sesama kita. Jika benih adalah firman Allah dan penabur adalah orang yang menggambarkannya, dan penabur adalah orang yang mengabarkannya,
Lalu apakah arti dari tanah? Tanah yang menerima benih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesus, adalah hati. Hati seseorang digambarkan seperti tanah, tempat benih ditabur. Benih ditaburkan ke dalam hati seseorang. Ini berarti bahwa berbagai macam tanah yang digambarkan di dalam perumpamaan ini merupakan gambaran dari berbagai macam sikap hati manusia. Hati yang lembek, hati yang keras, hati yang diliputi rasa kekhawatiran, atau hati yang terbuka, atau rendah hati. Melalui Yesus, Allah mengomunikasikan kasih-Nya kepada kita manusia. Dalam Ekaristi, kita selalu mengenangkan kasih Allah itu. Kita menghadirkan kembali kasih Allah dalam diri Yesus yang telah menyerahkan tubuh dan darah-Nya untuk keselamatan kita. Maka marilah kita mohon agar kita dapat menjadi penabur benih yang baik. Kita menjadi tanah yang baik, hati yang terbuka dan rendah hati. Itulah yang diharapkan oleh Yesus, kita sebagai penabur benih dan sebagai tanah. Semoga kita dimampukan untuk menjadi para saksi-saksi Kristus dalam mewartakan kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.